Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini dan kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan. Pada saat ini saya beri tema hukum yang terutama. Kita melihat di dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai ayat 31, saya baca firman Tuhan. Injil Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam peristiwa ini saat Yesus dan orang-orang Saduki sedang bersoal jawab. Ada seorang ahli Taurat yang terlihat sangat menghormati Yesus. Ia memperhatikan jawaban yang diberikan Yesus kepada orang-orang Saduki dan ia mengakui. Jadi ahli Taurat ini mengakui bahwa setiap jawaban Kristus itu sangat tepat dan sesuai dengan tujuan dari pertanyaan orang-orang Saduki. Ya, kita bisa lihat itu di ayat-ayat sebelumnya. Dengan demikian tampak di sini bahwa ia ini sungguh-sungguh ingin belajar pada Kristus. Ya, mungkin karena dia melihat Kristus dengan jawaban-jawaban yang tepat, dia kagum dan dia ingin sekali belajar kepada Yesus. Dan di sini dia tidak mencobai Yesus seperti ahli-ahli Taurat lainnya, ya, melainkan sekali lagi ingin mengenal dia lebih jauh. Nah, kita lihat ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan pertanyaan, hukum manakah yang paling utama? Ini menjadi pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Maksudnya adalah perintah manakah yang benar-benar harus kita perhatikan secara khusus, yang harus kita patuhi, supaya dengan mematuhinya kita bisa dimampukan untuk mematuhi semua perintah yang lainnya. Ya, perintah yang dimaksud di sini adalah perintah yang akan mempengaruhi semua dari perintah-perintah yang lain. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, seluruh isi hukum Taurat itu terdiri dari 613 peraturan. Namun sebagiannya adalah perintah yang dibuat oleh manusia. Dan ada beberapa perintah yang sangat berpengaruh dari semua perintah hukum Taurat. Nah, pertanyaan ini yang selalu mereka atau menjadi pertanyaan di kalangan ahli-ahli Taurat, ya, tentang hukum mana yang paling utama, manakah peraturan yang paling penting, ya, yang akan mempengaruhi semua peraturan yang ada di dalam hukum Taurat. Jawaban Yesus kita lihat di ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Allah itu hanya ada satu di dalam tiga pribadi. Jadi tidak ada Allah lain. Hanya ada satu Allah. Ya, kita mengenal dengan Trinitas, Tritunggal, tiga di dalam satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang layak untuk disembah dan tidak ada lain.
Tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada dewa-dewa lain yang layak untuk disembah sebagai Allah, sebagai penguasa, sebagai pencipta alam semesta. Hanya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hukum yang terutama adalah mengasihi satu Allah, mengasihi satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mempunyai hak sepenuhnya atas apa? Kasih kita. Jadi kita nggak bisa memberikan kasih kepada yang lain. Kita nggak bisa mengasihi ilah lain, nggak bisa. Hukum yang terutama adalah mengasihi satu Allah. Allah yang layak untuk menerima kasih dari umat-umatnya. Sebab dia adalah Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan berikan kasih kita kepada ilah-ilah lain. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan dengan benar? Yang pertama, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kita lihat di ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kalau kita melihat, sebenarnya ada banyak pertanyaan. Ya. Apakah kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita? Apakah kita mampu mengasihi Tuhan dengan demikian? Jawabannya, kita tidak bisa mengasihi Allah kalau di dalam hati kita tidak ada kasih Allah. Kita nggak bisa mengasihi Allah dengan kekuatan kita, nggak bisa. Kita nggak bisa mengasihi Allah dengan kepintaran, kepandaian kita, nggak bisa. Kita hanya dapat mengasihi Allah dengan benar kalau kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi harus ada kasih Allah dalam hidup kita, baru kita bisa mengasihi Allah dengan benar. Ya. Contoh, kalau kita melihat di dalam firman Allah ada Petrus. Kita kenal Petrus pernah berkata, Tuhan, saya tidak akan menyangkal engkau sekalipun semua orang menyangkal engkau. Sekalipun iman mereka goncang, saya tidak akan goncang imannya. Saya rela mati dan dipenjara demi engkau. Kita lihat perkataan Petrus. Namun ternyata dia menyangkal Yesus. Ya, kita semua tahu ketika Yesus ditangkap dan akan disalibkan, Petrus menyangkal Yesus. Petrus tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatannya. Tetapi saat Petrus menyadari Yesus sangat mengasihinya, dia pun mampu mengasihi Tuhan sampai mati. Ya. Petrus mengasihi Tuhan sekalipun ada banyak tantangan, penganiayaan yang dia alami. Tapi karena kasih Allah itu ada dalam hidupnya, dia mampu mengasihi Tuhan dengan benar sampai akhir hidupnya. Nah, saya kira ini yang harus ada dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan selalu melekat di hati kita, dengan menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dengan demikian kita dapat mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih kepada Tuhan ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan, kalau ada kasih Allah dalam hidup kita, kita mampu untuk mengasihi Tuhan, melakukan setiap perintah-perintahnya. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Kita lihat ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jadi yang kedua, mengasihi sesama kita, manusia. Ini hukum yang kedua, namun kita lihat sama nilainya dengan hukum yang pertama. Sama-sama yang terutama.
Tidak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa kita memisahkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ini melekat, ya, sama nilainya. Di ayat 31b dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita tidak bisa berkata mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama. Itu saya kira adalah kebohongan di hadapan Tuhan. Bahkan kita dikatakan tidak mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi bukan hanya kita dikatakan tidak mengasihi Allah, tapi kita tidak mengenal Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Ya. Jadi sekali lagi kebohongan kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama. Kita tidak mampu mengampuni sesama kita, memberikan kasih yang layak untuk sesama kita. Kita tidak mengasihi Allah. Bahkan sekali lagi firman Tuhan katakan kita tidak mengenal Allah. Orang yang mengasihi Allah saya kira adalah orang yang dapat mengasihi sesamanya dan dapat mengampuni sesamanya. Hanya kalau kasih Allah itu melekat dan menguasai hati kita, itulah yang dapat memampukan kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang mereka dengar boleh melekat di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, dan ajar mereka melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih buat nasihat firman-Mu pada saat ini yang boleh mengajar kami bahwa hukum yang terutama ialah mengasihi Allah dengan benar dan mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Engkau yang telah mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.